Ketika Kina tiba di rumah, dia melihat Tuan Libra duduk di ruang tamu. Hatinya sangat terkejut, Tuan Libra kenapa datang lagi ke rumahku? Apakah demi masalah saham Tias? Dia pun memperlambat jalannya, dia menyapanya dengan sopan, Tuan Libra. Kamu memanggilku apa? Ekspresi wajah Tuan Libra muram, dan memelototinya dengan mata yang sangat tajam. Tuan Libra, Kina menurunkan lehernya, lalu dengan sangat hati-hati memanggilnya lagi. Tuan Libra, tidak punya aturan. Aku ini kakekmu, panggil aku kakek. Kata Tuan Libra memukulkan tongkatnya beberapa kali ke lantai dan memerintahkannya dengan marah sekali. Gadis bodoh ini pasti sengaja membuatku marah, sama buruknya seperti putranya ini. Kina menggigit bibir merah mudahnya, lalu matanya yang lugu tak berdosa itu melihat ke arah ayahnya meminta bantuan. Melihat ayahnya masih tidak bereaksi apapun, dia agak bingung apa yang terjadi, lalu berkata, Aku. Kalian mengobrol lah, aku bantu ibuku memasak. Begitu selesai bicara, dia langsung kabur mengambil tasnya, meletakkannya ke kamar, lalu saat keluar lagi, dia mendengar Tuan Libra seperti sedang mengkritik ayahnya dengan marah, Gibran, kamu sebagai seorang ayah, apakah begini caramu mengajari putrimu? Bahkan tidak bisa memanggil kakek. Ayah Kina merapatkan bibirnya dan diam sejenak, lalu membalas dengan ketus, Tuan Libra, kamu sebagai ayah, lihat bukankah aku saja memanggilmu Tuan Libra? Setidaknya Kina kami patuh kepadaku, hanya dengan hal ini saja, aku lebih baik berkali lipat darimu. Saat Tuan Libra mendengar ucapan ini, dia hanya merasa tekanan darahnya naik pesat, wajah tuanya memerah karena marah. Scarlett yang berdiri di sampingnya menyaksikan dua orang ini yang saling melawan satu sama lain. Muncul kilatan kelegaan di matanya, dia merasa tuan muda yang dikenalnya telah kembali. Tuan muda dulu saat di rumah keluarga Libra selalu suka sekali membuat kakek marah bak guntur. Namun kakek ini orang yang cepat marah tapi juga marahnya juga cepat reda. Dia tidak pernah mengurangi rasa cintanya dan sayangnya pada tuan muda hanya karena hal seperti ini. Jika bukan karena masalah 20 tahun yang lalu. Di dapur, Kina mencondongkan tubuhnya ke samping ibunya, lalu bertanya dengan suara pelan sekali, Bu, Tuan Libra kenapa datang lagi ke rumah kita? Kakek itu adalah kakekmu, kedepannya jangan memanggilnya Tuan Libra. Kata Ibu Kina dengan santai sambil memotong sayuran. Kina tertegun sejenak. Apa ada hal yang dibicarakan oleh Tuan Libra kepada ayah dan ibu yang aku tidak tahu? Kalau tidak, kenapa sikap ibuku berubah drastis seperti ini? Oh, kalau begitu kakek kenapa datang lagi ke rumah kita? Tanyanya. Makan bersama, jawab Ibu Kina. Oh, Kina mengangguk. Walau ingin sekali bertanya kepadanya kenapa ayah dan ibunya ini dulu meninggalkan keluarga Libra? Ada konflik apa dengan kakek? Atau ada dendam apa di antara keluarga Okto dan keluarga Libra? Tapi dia merasa bukan waktunya untuk menanyakan hal ini sekarang. Mengenai beberapa kali ini, kedepannya dia akan mencari waktu baik untuk menanyakannya lagi kepada ayah dan ibunya. Kemudian, saat makan malam, Kina merasa suasana di meja makan sangat aneh. Ekspresi wajah Tuan Libra tidak begitu baik. Kadang-kadang pilih-pilih makanan dan bilang rasanya tidak cocok dengannya, atau kadang bilang hidangan ini tidak boleh diberi kemangi, tidak makan pedas. Semuanya adalah hal sepele. Pada saat ini, ayah Kina langsung berkata padanya, terserah mau makan atau tidak. Jika ingin makan yang cocok dengan selera, tinggal pergi sendiri ke restoran bintang atas di luar sana dan makan di sana. Mau makan seperti apa? Tinggal minta kokinya memasakkannya untuknya. Ucapan ini membuat Tuan Libra tidak bisa berkata-kata lagi. Kina yang ada di sampingnya benar-benar khawatir tekanan darah tinggi Tuan Libra bisa kambuh lagi. Setelah makan malam, Tuan Libra tidak langsung pergi. Dia hanya duduk di sofa dan tak mengatakan apapun. Kina agak tidak tahan dengan suasana aneh malam ini. Dia pun membuat teh olong lalu buru-buru kembali ke kamarnya sendiri. Selesai mandi, dia pun duduk di depan meja kerjanya dan mulai menulis RPP. Jam 9:30,
dia menerima telepon dari Ezra tepat waktu. Sedang apa? Pembukaan percakapan yang sudah diulang ribuan kali. Tapi saat keluar dari mulut pria ini, anehnya itu tidak membuatnya bosan sama sekali. Sedang membuat RPP, Kina menghentikan pena di tangannya, lalu menjawab. Jawabnya dengan satu kata saja dan dengan suara berat dan rendah. Kina teringat dengan Tuan Libra yang datang ke rumahnya, dia pun membahas ini kepadanya. Oh iya, Tuan Libra malam ini datang makan ke rumah. Tidak tahu apa yang sudah terjadi, tapi sikap ayah dan ibuku berubah drastis, bahkan mereka menyuruhku memanggilnya kakek. Ezra diam sejenak, lalu merangkai kata-katanya dan perlahan berkata, ayah mertua ada beberapa konflik dengan Tuan Libra di masa lalu. Namun namanya hubungan darah tidak akan terputus, ayah dan anak pada akhirnya tetap saja ayah dan anak. Tidak mungkin seumur hidup menganggap satu sama lain sebagai musuh. Tuan Libra sekarang sudah hampir 80 tahun, sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Apalagi, dia berkali-kali menurunkan egonya untuk menemui ayahmu. Amarah dalam lubuk hati ayahmu pasti sudah lama hilang. Atau mungkin dia datang hari ini untuk mengatakan beberapa hal yang cukup penting. Kina mendengar dengan serius semua ucapannya yang begitu detail dan dalam ini, dia selalu merasa kalau pria ini sepertinya tahu cukup banyak masalah di antara ayahnya dan kakeknya. Namun dia dulu pernah bilang dan memintanya untuk menanyakan sendiri langsung kepada ayahnya mengenai masalah keluarga Libra. Menurutmu, apa kakek aku akan meminta ayah untuk kembali ke keluarga Libra? Menurutku, tidak mungkin, jawabnya dengan nada bicaranya yang cukup yakin sebesar 80%. Lah apa saham itu begitu saja diberikan padaku, tidak ada permintaan apapun? Kata Kina agak sulit percaya, dia ingat kalau sikap Tuan Libra dulu sangat teguh sekali. Kamu benar-benar mengira beberapa saham Tuan Libra itu diberikan untukmu? Di ujung telepon, Ezra tanya balik, lah, tapi saham itu sudah atas namaku, jika bukan untukku lalu untuk siapa? Tanya Kina dengan bingung, apalagi ditambah dengan saham milik Tias. Sahamnya setara dengan 1/4 saham dari grup Libra, dan ini berarti dia adalah pemegang saham terbesar kedua grup Libra. Ezra merasa dirinya tidak boleh terlalu menganggap IQ istrinya ini terlalu tinggi. Hanya menghela napas berat dalam hati, nada bicaranya masih saja dingin. Dia menjelaskan, Tuan Libra awalnya memberimu saham itu, sebenarnya karena dia ingin memaksa ayah mertua untuk kembali masuk ke dalam keluarga Libra. Dia ingin menggunakan cara seperti ini untuk membayar kesalahannya waktu itu. Mengenai hari ini, dia mungkin berpikir, ada banyak sekali saham di tanganmu, jadi walaupun ayah mertua tidak kembali ke keluarga Libra, tapi setidaknya dia dapat menjalani hidup dengan sangat baik. Ditambah lagi, mengenai masalah kamu yang dijebak oleh Tias. Tuan Libra seharusnya telah memikirkan semua ini beberapa hari, dan tidak berencana untuk memaksa lagi ayah mertua untuk kembali ke keluarga Libra. Oh, ternyata begitu, jawab Kina dengan paham. Dia membatin Tuan Libra ini juga sudah berusaha sebaik mungkin, dapat dilihat dengan jelas kalau dia sayang dan juga merasa bersalah kepada ayah. Jawabannya yang singkat seberharga emas, oh iya. Kina tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata, kamu sedang apa? Menangani beberapa dokumen di kantor, apa kamu bisa mengirimi aku foto? Tampak tampan mengenakan baju tentara militer, tanya Kina dengan hati-hati. Dia sudah dilema cukup lama, tapi dia tetap masih merasa kalau akan lebih baik untuk mengganti foto Ezra yang mengenakan celemek sebagai foto profilnya dengan foto yang mewakili Ezra yang berwibawa, gagah, bermartabat dan arogan. Tunggu, setelah Ezra mengatakan ini, dia menutup telepon. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang Kina minta, Ezra pasti akan memuaskannya. Setelah sekitar 2 atau 3 menit berlalu, Kina melihat pesan WeChat muncul di ponselnya, dia membukanya. Setelah sekitar 2 atau 3 menit berlalu, Kina melihat pesan WeChat muncul di ponselnya, dia membukanya. Libra Ezra, gambar dalam foto tersebut,
Ezra mengenakan seragam tentara militer yang berwibawa dan bagus dipandang. Pakaiannya sangat rapi, dia duduk dengan tegak di depan meja kantor, paras wajahnya tampan, ekspresi wajah yang dingin dan aura yang sedingin es. Mata yang tak bisa ditebak itu seperti danau es, batang hidung mancung yang indah, warna bibir dan juga bentuk bibirnya sangat indah, bibir tipisnya merapat dengan dingin. Walaupun lewat layar ponsel, tapi Kina dapat merasakan aura dingin bermartabat yang memancar dari seluruh tubuhnya. Kina mengelus-elus lengannya yang bergidik dingin, diam-diam menyimpan foto itu, lalu membakuknya. Melihat nama panggilan di WeChat-nya, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Libra Ezra, marga milik Kina dan nama panggilan Ezra. Pria ini benar-benar deh. Lalu, Kina pun membalas pesan WeChat-nya. Si tua kaya, wow, suamiku tampan aku, makhluk yang sangat indah, jilat layar. Jilat layar, Libra Ezra, voice, apa artinya jilat layar? Begitu mendengar nada dingin dan serius itu, Kina langsung seperti disambar petir. Fokus yang diperhatikan ini kenapa bukan intinya adalah kamu tampan, bukan pada jilat layarnya. Si tua kaya, hehe aku juga tidak tahu artinya. Aku mendengar dari orang lain saja karena merasa cukup menyenangkan, jadi aku mengatakannya. Menurutku, mungkin tidak ada artinya, hanya kata partikel saja. Di sisi WeChat yang lain, Ezra duduk di depan mejanya, agak mengerutkan kening menatap pesan balasan Kina di ponselnya. Semakin melihat ini, semakin merasa curiga dengan ucapan ini. Semakin ada perasaan kalau dia sedang menutupi sesuatu. Semakin merasa kata jilat layar ini pasti punya makna dalam yang tersembunyi di dalamnya. Melihat nada bicaranya tampak agak bersemangat, dia menebak kalau Kina pasti tahu apa arti sebenarnya. Namun karena dia tidak bilang, maka Ezra tidak bertanya lagi. Lalu, dia menutup aplikasi WeChat dengan ekspresi serius. Dia menelepon psikolognya yang bernama Moody, Letnan Jenderal. Selamat malam, apa Anda ada urusan denganku? Di ujung telepon, Moody bertanya dengan gemetaran. Dia membatin dalam hati, Letnan Jenderal lagi-lagi tengah malam meneleponku. Jangan bilang lagi-lagi mengenai masalah percintaan di antara suami istri Letnan Jenderal dan istrinya. Apa artinya jilat layar? Ezra langsung bertanya ke intinya dengan suara dingin, serius, dan tegas. Boom, Moody langsung berdiri dari bangku kantornya, wajahnya sangat panik takut dan tak tahu harus bagaimana. Jilat layar. Letnan Jenderal benar-benar menanyakan pertanyaan yang aneh lagi padanya. Dia bergegas kembali dari keterkejutannya. Moody berusaha menunjukkan sikap dan nada bicara hormat, lalu jawab Letnan Jenderal, jilat layar ini adalah bahasa populer di internet. Misalnya, saat melihat gambar yang disukai di komputer atau di ponsel, bisa langsung tanpa sadar ingin menjulurkan lidah menjilat layar. Gerakan atau tindakan dari kata ini adalah cara menunjukkan rasa suka, menunjukkan ada sesuatu yang begitu indah sehingga orang rasanya ingin menjilatnya walau lewat layar. Terkadang ditujukan untuk seseorang, khususnya lawan jenis pada akhirnya, dia menambahkan kalimat lain, oh iya, banyak sekali kata-kata populer yang artinya dapat dicari di internet. Begitu Ezra selesai mendengarnya bicara, dia langsung menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu membuka halaman web untuk memeriksa arti jilat layar. Setelah memastikan arti kata ini sama seperti yang dikatakan oleh Moody tadi, dia pun membuka lagi WeChat-nya dan membalas pesan Kina dengan pesan suara. Libra Ezra, voice Kina, arti dari jilat layar misalnya di komputer atau ponsel. Pesan suara yang diucapkannya ini sama seperti yang dikatakan oleh Moody barusan. Setelah Kina selesai membuat RPP, dia baru melihat pesan WeChat Ezra. Setelah mendengar pesan suara itu, seluruh tubuhnya merasa tidak enak badan. Kenapa dia merasa pria ini agak bodoh dan imut? Dia ini hanya sekedar mengucapkan kata ini dengan asal-asalan saja. Lalu, pura-pura tidak mengerti artinya. Tapi Ezra malah pergi untuk mencari artinya,
begitu membalas lagi malah membacakan arti kata ini kepadanya. Dia menggerakkan jarinya membalas pesan itu, "Si tua kaya, aku baru saja selesai membuat RPP, tidak melihat pesan yang kamu kirim." Libra Ezra, voice kedepannya tidak boleh mengucapkan kata jilat layar ini pada orang lain. Si tua kaya, terdiam. Kina agak merasa ini tidak masuk akal dan aneh saat mendengarnya mengajukan permintaan aneh ini. Libra Ezra, voice bicaralah. Nada bicara yang begitu dingin disertai nada memerintah. Hati Kina tercekat, lalu mengajukan pertanyaan. Si tua kaya, kenapa, Libra Ezra, voice kamu adalah istriku. Kata jilat layar ini ditujukan untuk seseorang, khususnya lawan jenis. Kamu tidak boleh mengatakan kata ini kepada orang lain. Aku bisa marah. Si tua kaya, Kina memegang ponselnya sambil mendengar Ezra bicara, sudut bibirnya berkedut. Bukankah sifat posesif dan arogan pria ini agak terlalu melenceng ya? Hanya sekedar sebuah kata saja, dia bisa-bisanya begitu meributkan ini. Tiba-tiba ponselnya berdering, ini sangat mengejutkannya. Dia buru-buru memeriksa siapa, suamiku, halo, ada apa? Dia buru-buru bertanya padanya begitu telepon terhubung. Apakah kamu sudah paham dengan apa yang aku katakan tadi? Jangan pernah menyimpan pemikiran ini kepada pria lain selain aku. Suara rendah berat dan mempesona Ezra masuk ke gendang telinga. Kina menggenggam ponselnya dan buru-buru membujuknya, iya paham, paham. Suamiku kamu tenang saja, aku kedepannya hanya akan mengatakan kata ini kepadamu saja. Tidak akan mengatakannya kepada siapapun dari lawan jenis. Membatin, sifat posesif pria ini tidak hanya agak melenceng tapi juga mengerikan. Suara dingin Ezra sedikit melembut. Sudah larut malam, tidurlah lebih awal. Baik, selamat malam, jawab Kina dengan lembut. Sebenarnya, pria ini cukup mudah dibujuk. Asalkan kamu mengikuti apa yang diinginkannya, tidak menyentuh yang tidak disukainya, segalanya akan enak dibicarakan. Setelah menutup telepon, Kina merapikan ranjang, lalu berbaring di ranjang dan melihat-lihat isi Weibo-nya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada pesan WeChat yang muncul tiba-tiba. Dia membukanya dengan santai, dan hampir saja dia mimisan. Libra Ezra, gambar backgroundnya adalah kamar mandi. Ezra masih saja kaku dengan paras wajah tampannya, tanpa ekspresi, bertelanjang dada, dan memperlihatkan lekukan indah jakunnya, persendian tulang yang menarik, otot dada yang mulus dan indah, serta perut yang seksi, ada juga bayangan hitam samar di bawah pusarnya. Cahaya keemasan terang menyinari tubuhnya, seluruh tubuhnya seolah dilapisi lingkaran cahaya yang ringan seperti makhluk yang sangat indah sekali. Keindahan langka yang luar biasa, wow, astaga, pria ini bisa-bisanya mengirimi aku foto indah beresolusi tinggi yang membuat orang lagi-lagi mimisan. Ini benar-benar agak mesum. Kina merasa pipinya terbakar, dia menggigit bibirnya karena malu. Matanya enggan untuk pindah dari layar ponselnya, lalu dia menerima pesan lagi darinya. Libra Ezra, voice foto ini lebih cocok jilat layar. Uhuk, uhuk, uhuk. Kina tiba-tiba tersedak oleh air liurnya ketika dia mendengar pesan suara ini. Dirinya sekarang benar-benar kacau. Tujuannya memberikannya fotonya yang telanjang dada ini, hanya karena merasa foto ini lebih cocok jilat layar untuk dirinya. Kina tadi hanya mengucapkannya dengan asal saja. Tapi apakah dia benar-benar mengira akan jilat layar?